Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Di sini kami akan menjelaskan bab 8 tentang hubungan negara dengan warga negara. Pertama-tama teman saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Nama saya Dian Susilowati. Saya akan menjelaskan tentang hubungan negara dengan warga negara. Hubungan negara dengan warga negara ialah saling berpartisipasi dalam menjaga, membangun, memajukan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, terwujud dalam identitas, partisipasi, dan dalam hak dan kewajiban. Hubungan negara dan warga negara adalah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang dapat ditanggungjawabkan oleh negara itu, begitupun juga sebaliknya kewajiban warga negara yang harus dilakukan. Karena pada dasarnya manusia sejak dalam kandungan sudah memiliki hak hidupnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Agar tercapainya hak, kewajiban pun harus dilakukan juga. Pelaksanaan hak dan kewajiban di negara Pancasila itu ialah mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga terlaksananya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Pancasila. Saya Dian Risma. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian hak dan kewajiban. Saya akan memulai dari hak terlebih dahulu. Seperti yang sudah tertera di atas, hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh seseorang atau masyarakat sejak ia lahir atau sebelum lahir yang dimiliki sebagai kewenangannya dalam hidup. Hak sendiri seringkali dikaitkan dengan hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban merupakan dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, negara, serta kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban ada ketika kita memiliki pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak baik secara moral. Pada umumnya, kewajiban diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kepuasan individu. Misalnya, seseorang yang memegang jabatan politik pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada orang yang tidak memiliki jabatan politik. Sekian materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya Dimas Aditya akan menggambarkan bagan menurut Kartasaputra untuk cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, personal, property, social culture, prosedural, political, dan legal equality. Nah, pertama, apa sih masalah personal? Personal adalah hak pribadi atau hak yang ada dalam diri kita. Biasanya itu mencakup hal-hal pribadi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak. Lalu yang kedua, hak properti. Biasanya hak ini adalah hak milik atau hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya memiliki, membeli, dan menjual itu adalah seperti kita membeli barang, menjual barang, memiliki barang, atau properti segala macam. Lalu yang ketiga adalah social culture atau hak sosial dan budaya. Nah, kita di sini mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan kebudayaan sesuai yang kita inginkan. Lalu yang keempat, ada hak prosedural. Nah, maksudnya adalah di sini kita biasanya terkait dengan hal-hal hukum. Maksudnya adalah mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. Jadi jika kita mengambil sebuah tindakan lalu dikenai sesuatu, kita harus tetap ikut pada prosedurnya gitu. Lalu yang kelima ada political. Maksudnya adalah
Political adalah dunia kita dalam berkecimpung di dunia politik. Hak memilih, hak dipilih, hak berorganisasi, hak kita untuk berpolitik. Lalu yang terakhir ada hak asasi dalam perlakuan yang sama. Dalam perlakuan yang sama, dalam konteksnya itu adalah hukum atau pemerintahan. Jadi kita jika melakukan tindak sesuatu dan dikenakan hukum, kita harus ditindak perlakuan yang sama dengan hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kewajiban negara. Nah, di sini kewajiban negara ada 3. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini ada di pembukaan UUD 945 alinea keempat. Yang kedua, ada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini ada di pasal 28 ayat 4. Yang ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini ada di pasal 29 ayat 2. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Dimas Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi. Seperti yang kita tahu bahwa hak warga negara adalah kuasa hukum untuk menerima ataupun melakukan sesuatu yang semestinya, yang dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lainnya yang pada prinsipnya dapat dipaksa. Nah, pada power penting di sini merupakan hak warga negara. Yang pertama, seperti dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang kedua, ada ayat 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang berisi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara kita yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 1, menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 28J ayat 1, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada pasal 28J ayat 2, yaitu tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu ada pasal 30 ayat 1, yaitu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 2, untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Lalu ada pasal 31 ayat 2, yaitu mengikuti pendidikan dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IPB, listrik, PBB, memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, menaati aturan lalu lintas, dan masih banyak sebagainya. Jadi kita sebagai warga negara seharusnya menaati atau melakukan kewajiban kita yang sudah tertera di Undang-Undang Dasar 1945. Yang dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dalam Pancasila kita harus tahu pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Itu ada 3 pedoman. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat
baik dan benar, pengertian, sejarah, konsep, prinsip, maupun nilai-nilai terkandung. Jadi kita harus tahu apa itu Pancasila, bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai yang terkandung itu maksudnya apa. Nah, karena negara kita negara Pancasila, jadi kita harus merealisasikan Pancasila itu dan nilai-nilai Pancasila itu terhadap hidup kita sehari-hari gitu. Lalu pedoman yang kedua, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaannya Pancasila. Jadi ini pedoman yang kedua berkesinambungan dengan pedoman yang pertama. Jadi selain kita menjalani dan mengerti Pancasila, nah kita harus perlu lembaga untuk mengawasi hal tersebut. Dan juga lembaga itu harus memberikan masukan bagi pedoman pertama tersebut. Lalu yang terakhir, pedoman pelaksana. Nah, maksudnya pedoman pelaksanaan adalah kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar Pancasila seperti itu. Terus apa sih tujuan kita belajar Pancasila? Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari materi bab 8 tentang hubungan negara dengan warga negara. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.